Nabi SAW diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasadnya dan juga dengan ruhnya secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah Mustahibah birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah di Masjid Nurul Falah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini, duduk kita di sini, iktikaf kita di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah masjid ini, berkah majlis ini, kita tidak keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sakit di antara kita, keluarga kita, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, sekarang kita berada di 10 terakhir di bulan Rajab ya. Dan masuk 20-an Rajab. Dan di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan peristiwa ini terjadi di malam hari, dan di malam hari ini adalah malam yang paling terindah bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi pribadi Nabi Muhammad adalah malam yang termulia, dan malam yang terindah adalah yaitu malam ketika diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi selain Nabi Muhammad, yang malam yang paling terindah adalah, atau malam yang paling utama, yaitu adalah malam ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi pribadi Nabi Muhammad, ya, malam yang paling terindah bagi Nabi Muhammad adalah malam ketika Nabi Muhammad ya diberangkatkan, diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sedikit kita ambil momentum tentang, kita akan membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Al-Fakir ambil dari kitab Nurul Zalam ya, bi syarhi Aqidatil Awam, karangan daripada Imam Nawawi Al-Bantan. Yajibu ala kulli mukallaf, wajib bagi setiap orang yang mukallaf, yang balik dan berakal. Bagi kita wajib apa? An ya'taqid, untuk berikhtiqad, untuk berkeyakinan annallaha akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i wal Mi'raj. Dengan apa Allah muliakan?
dengan diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan inda jumhuril muhadditsin wal fuqaha wal mutakallimin, mayoritas ulama ahli tauhid, mayoritas ulama fikih, mayoritas ahli hadis, mereka berpendapat Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi wa ruhihi ma'an, ya ghadatan la manama marratan wahidah fi lailatin wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi jasadihi wa ruhihi ma'an, dengan jasadnya dan juga dengan ruhnya bersamaan. Ini mayoritas ya, ulama ahli tauhid, ulama ahli fikih, dan ulama ahli hadis. Mereka berpendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasadnya dan juga dengan ruhnya secara bersamaan. Ya, bukan ruhnya doang. Atau bukan dengan mimpi saja, tapi juga dengan jasad dan tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ghadatan la manama, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur atau mimpi. Nabi sadar. Marratan wahidah, sekali seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi lailatin wahidah, di sebagian malam. Nah, ini dalam kitab Nurul Dalam dikatakan sebagian malamnya berapa ukurannya? Ulama ada mengatakan fi nahwi arba sa'ah, dengan ukuran 4 jam. Ada lagi mengatakan au salat, dengan ukuran 3 jam. Ada lagi mengatakan au aqall min dzalik, kurang dari 3 jam. Ada lagi riwayat yang mengatakan annahu raja'a wa Khadijah lam tatahawwal an jambiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ya, dari Isra dan Mi'raj, sedangkan Sayyidatuna Khadijah itu belum berpaling. Ya, belum berpindah tubuhnya. Ya, hadap kanan katanya. Belum pindah terentang, masih dalam keadaan menghadap. Wa fi riwayah, dan dalam satu riwayat juga mengatakan annahu raja'a qabla an yabruda mahalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Isra dan Mi'raj, sedangkan tempat tidurnya Nabi itu belum dingin. Arti kata, kalau kita duduk, kalau kita tidur, kemudian kita bangun, kita pegang tempat tidur kita hangat. Ya, tempat tidur kita hangat. Dan Nabi balik dari Isra Mi'raj, hangat itu belum hilang. Ya, hangatnya belum cepat sekali. Ya, semuanya adalah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Isra yaitu adalah sayruhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, perjalanan malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wal Isra thabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'il muslimin. Dan dalil Isra itu ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan ijma'il muslimin. Karena ada di dalam Al-Quran, dalilnya qat'i, sudah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Faman ankarahu kafar. Barang siapa yang mengingkari ya Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Kalau ada orang yang mengingkari Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka dia telah kafir. Karena dalilnya pasti dalam Quran, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul dalam Al-Qur'an. Itu arti daripada Isra. Adapun arti daripada Mi'raj, yaitu adalah su'uduhu ay uruduhu sallallahu alaihi wasallam minal ardi ila samawat hatta jawazaha muntahayan ilal arsy. Ya. Hatta ila ma sya'allah. Adalah naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bumi menuju ke langit-langit. Langit pertama, kedua sampai langit ketiga. Sampai batasan yang sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala, sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ila ma sya'allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mi'raj, sedangkan dalilnya mi'raj sabitun bil ahadisil masyhurah, disebutkan dalam hadis-hadis yang masyhur. Faman ankarahu la yukaffar. Kalau ada orang yang mengingkari ya mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak sampai dia kafir. Tapi bal yufasaq, akan tapi dia itu fasik. Tapi enggak sampai dia itu murtad. Karena dalilnya hanya di hadis yang masyhur. Sedangkan di Al-Qur'an ya itu hanya ba'dul mufassirin, kebanyakan mufassirin saja. Tapi enggak seterang seperti dalil yang namanya di Al-Qur'an disebutkan tentang Isra. Ya, sedangkan Mi'raj ya disebutkan di sini dikatakan bil ahaditsil masyhurah. Ya, disebutkan dalam hadis-hadis yang masyhur. Faman ankarahu, barang siapa yang mengingkari mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukaffar, enggak sampai dia itu kafir, bal yufasak, akan tapi dia itu fasik. Hakadza qalahu Baihaqi. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Baihaqi. Karena dzalika, dan malam Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Itsnain, tepatnya pada malam Senin. Lailatul Sabi wal Isrin min syahr Rajab, malam 27 Rajab. Qablal hijrah bisana. Ya, setahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ini juga setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah, dan juga setelah wafatnya paman Nabi Abu Thalib. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hati kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waqa'a al-Isra min Makkah ila Baitul Maqdis alal Buraq. Dan terjadi Isra'nya Nabi dari kota Makkah ke Baitul Maqdis itu menggunakan buraq. Wa Jibril an yaminih wa Mikail an yasarih. Dan malaikat Jibril ada di sebelah kanan Nabi dan malaikat Mikail ada di sebelah kiri Nabi. Di sini katakan i'lam, ketahuilah, annal buraq, bahwasanya buraq dabatun min zawatil arba', yaitu binatang yang mempunyai 4 kaki. Wa huwa la dzakarun wala unsa, tidak jantan maupun tidak betina. Dunal bagal wa fawqal himar, di bawah kuda besarnya tapi di atas keledai. Idza sara, jika dia berjalan, yadha'u rijlahu inda muntaha basarihi minal ardh, setiap satu melangkah itu meletakkan langkahan satunya itu sejauh mata memandang. Satu langkahnya itu sejauh mata memandang.
Wa summiya burakan, dinamakan kok burak, minal barak, ya artinya kilat ya. Bisiddati sur'ati sayri, karena saking cepat jalan kilat. Arsalallahu lahu sallallahu alaihi wasallam minal jannah. Allah utus burak ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari surga. Ijlalan wa ta'zim, sebuah pengagungan dan takzimnya Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kirim yang namanya burak. Ala anna adatal muluk, bahwasanya kebiasaan raja-raja, idza sada'a wahidun minhum insanan min khawatih, raja kalau ingin mengundang seorang, ya, orang khusus, orang yang apa namanya istimewa bagi raja, ba'atha ilaihi markubin salim, maka raja itu akan mengirimkan untuknya kendaraan yang bagus, kendaraan yang apa namanya yang bagus. Ya. Dikirim kalau raja ingin mengundang apa namanya orang yang istimewa bagi raja. Ya. Itu untuk menjemputnya itu menggunakan kendaraan yang paling bagus. Ma'azi khawasihi, nggak sampai di situ aja, bukan kendaraannya bagus, bukan hanya kendaraan yang bagus, begitu juga orang yang menemaninya, orang yang menemani ajudan ya, untuk menemani tamunya itu dikasih pada orang yang paling mulia, liyahdurahu ilaih, supaya orang itu dah hadir kepadanya. Makanya Allah mengutus mengirimkan kendaraan yang paling bagus burak. Kemudian Nabi ditemani oleh malaikat yang paling tinggi kedudukannya, itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian fawa'da wusulihi sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa. Setelah sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa, sengaja tarakal burak marbutan bisakhrah. Kemudian Nabi meninggalkan burak itu diikat di satu batu. Allati kana yajlis alaiha Daud alaihi salam. Yang mana batu itu pernah diduduki oleh Nabi Daud. Wa ba'dahu ibnuhu Sulaiman. Dan setelah Nabi Daud wafat digantikan oleh anaknya kan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga duduk di tempat batu. Ya. Bahkan ila aulihi sallallahu alaihi wasallam liyarqabahu fi rujuihi ila Makkah ba'da urujihi ila Syam. Bahkan kan habis setelah itu Nabi kan masuk ke dalam masjid, kemudian sholat, setelah itu kemudian Mi'raj, kemudian balik lagi ke tempat yang tadi. Ya, tempat batu yang yang burak itu diikat di batunya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Setelah itu baru balik ke kota Falamma wasala ila Baitul Maqdis, ya, setelah diikat, ya, burak itu di batu tersebut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, masuk ke dalam masjid. Minal babi syarqi, dari pintu timur. Tsumma shalla huwa wa Jibril rak'atain tahiyatul masjid. Setelah masuk ke masjid, Nabi dan malaikat Jibril mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Falamma faragha min salatihima, setelah selesai keduanya dari salatnya, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, lam yalbath sallallahu alaihi wasallam illa zamanan yasiran, enggak beberapa lama, hatta ra'al masjid qad ijtama'a fihi unasun katsirun. Kemudian ya, masjid itu penuh, ya, orang-orang dari para nabi, minal mursalin, dari para rasul, wal malaikah, dari kalangan para malaikat, wal inis, manusia, wal jin, dan jin, bi abdanihim wa arwahihim, dengan jasad-jasad mereka, dengan ruh-ruhnya mereka, ahya'an wa amwatan,
baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, annal anbiya wal mursalin hadaru bi arwahihim wa ajsadihim. Bahwasanya para nabi dan para rasul mereka itu hadirnya itu adalah dengan ruh dan jasadnya mereka. Karena kan dikatakan li annal anbiya ahya fi kuburihim. Karena para nabi itu mereka itu hidup di kuburannya mereka. Ya. Yasumun wa yusallun wa yahuddun ala rajih. Pendapat ulama yang rajih yang kuat, yang paling terkuat yaitu apa? Para nabi SAW mereka juga berpuasa di dalam kubur, mereka juga salat dan bahkan mereka itu melaksanakan ibadah. Wa fi hadzal ijtima' di dalam perkumpulan ini, ya, perkumpulan di dalam Masjidil Aqsa yang di situ terkumpul para nabi, para rasul, ya, para malaikat, karamatan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah penghormatan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasa kan kalau ada orang datang ke satu tempat semuanya itu ada orang mulia. Ya, gambarannya aja dah. Ya, kalau datang Habib Umar dari Hadramut ke Indonesia itu. Semua itu para ulama-ulama, para kiai-kiai, para habaib semuanya datang dan hadir. Ya, semuanya itu untuk memuliakan dan mengagungkan yang namanya Habib Umar. Begitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjidil Aqsa. Kemudian berkumpullah ya semua dari para rasul, para nabi, kemudian para malaikat kumpul semuanya untuk karamatan, untuk memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyin min baini qa'imin wa raki'in wa sajidin. Dan Nabi mengetahui para nabi-nabi yang lain, oh ini Nabi fulan, ada yang rukuk diri, ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud. Kemudian setelah itu tsumma adzana Jibril. Malaikat Jibril adzan. Wa uqimatus shalah. Setelah adzan kemudian iqamat. Falamma sami'atan nas dzalik qamu ala aqdamihim sufufan yantaziruna man ya'ummuhum. Setelah mereka mendengar azan dan iqamat, kemudian mereka semuanya diri bersaf-saf semua dan menunggu siapa yang menjadi imam. Fa akhadha Jibril biyadihi alaihi salam faqaddamahu fil mihrab. Kemudian malaikat Jibril memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan memajukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mihrab. Fa shalla imaman bihim rak'atain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam di sana. Salat dua rakaat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan imamul anbiya'i wal mursalin. Imamnya para nabi dan para rasul. Fakana sufuf minal mursalina thalathata sufuf. Yang mana saf-saf dari para rasul itu ada 3 saf. Para rasul saf pertama itu. Kemudian wa minal anbiya arba'ah. Kemudian dari para nabi-nabi ada 4 saf. Wal malaikah wal insi wal jin sufufuhum la tanhasir. Dan safnya para malaikat, manusia dan jin itu enggak terhitung banyak. Wa wasa'allahu alaihim al-masjid, dan Allah luaskan masjid Aqsa tersebut ikraman lahu alaihi salam, karena Allah ingin memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yakmul fihi saffun wahidun aslan la fi jum'ah wala fa'id wala fi ghairihima. Dan enggak ada satu saf yang paling banyak melebihi safnya ya pada kala itu, baik di Jumat walaupun di hari raya orang sholat yang satu saf sama saf yang ketika Nabi jadi imam, enggak ada yang mengalahi banyak. Begitu banyaknya orang yang sholat yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Ya. Ini singkat aja dah. Ya, kemudian ya, setelah itu selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, walamma faragha min imamatihim, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari mengimamkan mereka, nasaba lahu Jibril al-Mi'raj. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril memantapkan untuk yang namanya Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkas saja.
Kemudian summa sa'ida fihi wa Jibril ila hatta intahaya ila sama'id dunya. Kemudian naiklah Nabi dan malaikat Jibril sampai ke langit dunia. Fasaftaha. Kemudian keduanya itu meminta untuk dibuka langit pertama. Fafataha lahuma. Kemudian dibukakan untuk keduanya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Begitu juga setiap langit. Langit kedua malaikat Jibril dan ada pintunya, ada gerbangnya setiap langit. Ya, dijaga oleh para malaikat. Ya. Kemudian langit kedua, ya, malaikat Jibril Nabi Muhammad meminta untuk dibukakan pintu, kemudian dibukakan. Kemudian langit ketiga, ya, sampai langit. Wa ra'a fi sama al-ula, dan Nabi melihat di langit yang pertama yaitu Adam, Nabi Adam alaihissalam. Wa ra'a fi tsaniyah, dan Nabi melihat di langit yang kedua Yahya wa Isa, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wa fi tsalitsah Yusuf alaihissalam. Di langit ketiga Nabi SAW melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Wa fi rabi'ah Idris, dan di langit yang keempat Nabi melihat Nabi Idris alaihissalam. Wa fil khamisah Harun, dan di langit yang kelima Nabi melihat Nabi Harun. Wa fi sadisah Musa, sedangkan di langit yang keenam Nabi melihat Nabi Musa. Wa fi sabi'ah Ibrahim, dan di langit yang ketujuh Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim. Ya. Nah, ini setiap langit ini ada nabinya. Ada nabi. Tapi di langit yang kedua ini itu ada dua nabi, ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Hikmahnya kenapa kok ada dua nabi? Karena anna Isa yanzil akhir zaman fayabqa fiha Yahya. Karena nanti kan di akhir zaman ya Nabi Isa akan turun. Ya, jadi fayabqa fiha Yahya. Ketika Nabi Isa turun kan masih ada sisa. Masih ada satu lagi, itu Nabi Yahya. Wa fala takhlu sama'un an nabiyyah. Maka langit itu enggak akan kosong dari Nabi. Ya, sampai jawazah ila mustawa, sampai ke mustawa. Apa itu mustawa? Al makanul 'alil muttasil, tempat yang tinggi yang luas. Dan di sini tempat sama'ul aqlam, terdengar suara qalam. Ya, harakatul qalam. Ya, wala yu'lam bi kaifatuha illa Allah, enggak ketahui bagaimana caranya kecuali hanya Allah. Ya, kemudian fa waqafa Jibril wa lam yasir ma'ahu. Kemudian malaikat Jibril berhenti, dia berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah, di dalam riwayah, qala li Jibril, ya, tiba-tiba Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, lima ta'akhkhar fil maqam. Wahai Jibril, kenapa engkau mundur? Ayat rukul khalilu khalila. Apakah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Faqala lahu Jibril, lalu malaikat Jibril mengatakan, hadza maqam, ini adalah tempat saya di sini. Kedudukan saya hanya di sini. Lau jawaztuhu la ahraqaniyan. Kalau seandainya saya melewati batasan ini, maka saya akan terbakar oleh cahaya Allah. Karena saya tidak diizinkan oleh Allah. Sebelum Nabi melangkah untuk berjumpa kepada Allah, lalu Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, alaka hajah indah. Wahai Jibril, apakah kamu punya hajat, punya keperluan kepada Tuhan? Faqala lahu, lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, salillah. Wahai Muhammad, mintalah kepada Allah. An ya'dzan li, supaya Allah mengizinkan aku, an absuta janahi ala sirat, supaya Allah memperbolehkan saya untuk membentangkan sayapku di atas jembatan As-Sirat. Li ummatik, untuk umatku, hatta tajuza alaihi, sehingga umatku bisa melewati jembatan As-Sirat. Itu hajatnya malaikat Jibril kepada Allah. Falamma waqafa sallallahu alaihi wasallam fi maqamil khitab. Ketika Nabi Muhammad sudah berjumpa kepada Allah, lagi nikmat. Ya, kita tahu, ya, surga itu kan nikmatnya luar biasa. Ma la ainun ra'at wala udhun wa ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata ini belum pernah melihat seindah surga. Kuping ini belum pernah mendengar seindah surga. Ya.
dan hati ini belum pernah melintas seindah yang ada lintasan di hati kita, itu nggak ada apa-apanya dengan kenikmatan surga. Dan puncak kenikmatan surga yaitu apa? Ru'yat, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sudah mendapatkan ketiga dunia ya ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking nikmatnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, cukup wahai Muhammad. Ya. Karena kan Nabi Muhammad masih ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tapi la yakhruj min tilkal hadrah. Nabi Muhammad tidak mau keluar karena saking nikmatnya ketika di hadratullah, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima wajadahu min ladzatil musyahadah. Karena Nabi mendapatkan begitu nikmatnya lagi musyahadah, ya, menyaksikan, bertemu, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan kepada Nabi Muhammad, al-hala syahidah. Yang sekarang yang kamu saksikan, yang kamu lagi rasakan sekarang ini, ya, saya jadikan di dalam salat wahai Muhammad. Makanya, ya, Nabi Muhammad kalau lagi dalam keadaan, ya, bahasa kita ya, sebenarnya nggak ada Nabi Muhammad simpel. Akan tetapi, ya, dalam keadaan penuh dengan dingin dunia, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Bilal, arihni biha ya Bilal, arihni biha ya Bilal. Tolong sejukkan hati aku wahai Bilal. Maksudnya apa? Supaya karena Nabi Muhammad itu kalau sudah sholat itu hatinya sudah sejuk, sudah nyaman. Nggak ada kenikmatan lebih daripada, karena yang Nabi rasakan di dalam sholat itu seperti Nabi SAW merasakan ketika lagi musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya, dan menjadi penyejuk hatiku yaitu adalah di dalam sholat. Ya, Allah jadikan kenikmatan ketika Nabi Muhammad lagi di hadratillah, lagi musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi bertajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan salat di dalam ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad, aina hajatu Jibril ya Muhammad? Mana hajatnya malaikat Jibril wahai Muhammad? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ya Rabb anta a'lam. Ya Allah, kamu lebih tahu dari saya. Lalu Allah mengatakan, qad ajabtuhu. Ya, saya telah penuhi keinginan malaikat Jibril supaya malaikat Jibril membentangkan sayapnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliman ahabbak wa sahibak, bagi orang yang cinta kepada kamu dan bagi orang yang menemani, jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat Nabi dan orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat, ya, malaikat Jibril akan membentangkan sayapnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan ya kelak kita nanti di akhirat ya masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu hamaliha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubaqi insyaallah ta'ala minal aminin.
من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى فتوب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة خيرة الصحبة والمسلمين جميعا من ربي أسمع فضلا وجودا لا بكتاب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه دادة صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.